Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir perencanaan sistem Zero Downtime 20 Cafe di kawasan Kota Surakarta. Saya, Nabila Andini Milniawati, dengan NIM 210601118.239 dengan subjudul Analisa Kajian Keandalan Saidi Saifi untuk penerapan Zero Downtime 20 Cafe di kawasan Kota Surakarta. Saya Andika Destriana dengan NIM 2106018120055 dengan subjudul Analisa Studi Aliran Daya dan Sistem Proteksi 20 Cafe untuk menunjang penerapan sistem Zero Downtime di kawasan Kota Surakarta. Dengan saya Andika Biseta dengan NIM 2106018120036 dengan subjudul Analisa Kajian Ekonomi untuk penerapan sistem Zero Downtime di kawasan Kota Surakarta. Terima kasih. Seperti subjudul yang akan saya bahas, berikut merupakan jaringan existing yang berada di kawasan Manahan Surakarta. Dalam perancangan ini akan dilakukan analisis aliran daya dan koordinasi sistem proteksinya. Jaringan existing menggunakan konfigurasi radian, sehingga jika terjadi gangguan, misalkan di bus 6, maka bus setelahnya akan padam karena tidak ada backup supply. Berikut ini merupakan tampilan perancangan Zero Downtime di kawasan Manahan Surakarta. Konfigurasi radial yang diterapkan di jaringan existing akan dirubah menjadi konfigurasi closed loop dengan memparalelkan dua penyulang, yaitu jajar 9 dan jajar 10. Selanjutnya dilakukan analisis aliran daya dengan fitur load flow, lalu kita run. Dalam analisis aliran daya ini akan dilakukan analisis jatuh tegangan dan bukti daya. Jatuh tegangan terbesar dalam perancangan ZDT berada pada kabel 4 dengan nilai 0,365%, di mana telah sesuai dengan ketentuan SPLN nomor 72 tahun 1987, yaitu jatuh tegangan maksimum yang diperbolehkan adalah 5%. Selanjutnya dilakukan analisis koordinasi sistem proteksi dari jaringan Zero Downtime. Relay utama yang digunakan adalah line current differential relay yang terhubung dengan CT pada circuit breaker. Untuk melakukan simulasi koordinasi sistem proteksi, dipilih fitur Start Protection and Coordination, lalu dengan memberikan arus gangguan seperti contoh di kabel 3. Relay akan mendeteksi gangguan dan memerintahkan CB8 dan CB9 untuk trip. Walaupun terjadi gangguan di kabel 3, namun beban di bus 5 akan tetap menyala karena adanya backup supply dari penyulang jajar 10. Subjudul kedua yaitu Analisis Kajian Keandalan Saidi Saifi untuk penerapan ZDT di Kota Surakarta. Suatu keandalan jaringan dapat diukur dengan suatu parameter berupa indeks keandalan. Indeks keandalan yang biasa digunakan adalah SAIDI, yakni indeks keandalan berdasarkan durasi atau lamanya pemadaman. SAIFI, indeks keandalan berdasarkan frekuensi seringnya atau jumlah terjadi pemadaman. SAIDI, indeks mengenai durasi gangguan atau fault rata-rata pada setiap gangguan yang terjadi pada tiap pelanggan, serta INS sebagai energi yang tidak tersalurkan akibat adanya gangguan. Dalam menghitung indeks tersebut diperlukan data pemadaman yang bersumber dari PT PLN UP3 Surakarta. Standar yang dijadikan acuan adalah SPLN 68 nomor 2 tahun 1986 dan IEEE standar 1366 tahun 2003. SAIDI, SAIFI, dan SAIDI kondisi existing dihitung berdasarkan data pemadaman, lalu didapat hasil yang selanjutnya dilakukan perbandingan dengan SPLN dan IEEE untuk mengetahui handal atau tidaknya sistem. Pada bulan Januari hingga Agustus 2022 belum mengalami pemadaman sehingga indeksnya 0. Selanjutnya dilakukan perhitungan INS untuk mengetahui daya yang tidak tersuplai akibat gangguan, dan pada tahun 2022 belum terjadi pemadaman sehingga INS-nya sama dengan 0 kWh. Setelah pengimplementasian ZDT, maka sudah tidak ada lagi pemadaman sehingga nilai indeks keandalan dan INS-nya menjadi 0. Dengan begitu keandalannya meningkat sebesar 100%. Baik, selanjutnya adalah analisa kajian ekonomi untuk penerapan Zero Downtime di kawasan Kota Surakarta. Berikut merupakan pengambilan awal pada aplikasi Translate. Selanjutnya adalah masuk biaya,
Lalu kita mengisi pada biaya awal, yaitu untuk investasi awal pembangunan zero downtime time. Lalu untuk biaya tahunan yaitu operasional dan maintenance. Kita coba menambahkan biaya O&M tahunan. Selanjutnya kita keuangan, kita mengisi parameter finansial dengan inflasi yang pada masa selama 20 tahun. Bicara juga yang ditentukan kita maka kita bukan 6%. Maka didapat hasil berupa biaya pendapatan, lalu arus kas tahunan, dan juga kelayakan keuangan atau utilisasi berupa efek pajak, membeli sederhana, reduksi sekarang, tapi lalu ada kemudian ada grafik arus kas tahunan dari tahun ke-0 hingga tahun ke-20.